What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call them mental freeze. When these people talk too much, put the shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkawati, salah satu mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, di mana di sini saya akan mempersembahkan sebuah video antara psikosolog dan psikonseli, di mana psikosolog ini menangani masalah yang dialami oleh psikonseli dan membantu psikonseli dalam mengatasi masalahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Mari kita saksikan videonya sama-sama. Dia sekarang Saya capek keadaan suami saya. kenapa ada masalahnya? Suami saya selalu melakukan KDRT, tapi sekarang saya sudah cerai dengan suami saya. Tapi suami saya masih ingin kembali dengan saya, sedangkan saya sudah mempunyai suami baru, Bu. Tapi dia udah menyesal ingin kembali lagi sama saya. Saya capek, Bu. Saya nggak tahu mau kayak gimana. Saya juga masih sayang sama mantan suami saya, tapi saya juga sekarang udah punya suami baru, dan suami baru saya lebih sayang kepada saya ketimbang mantan suami saya dulu. Kakak, kalau masalah itu kakak sabar dulu. Udah, kakak gini aja, nangis saja dulu biar perasaan hati kalian kakak tuh lega gitu. Kakak nangis saja dulu, gak apa-apa. Saya masih mau Kak dengan mantan suami saya, tapi saya nggak trauma terhadap bagaimana saat dia melakukan KDRT kepada saya, Kak. Oh begitu ya. Baik, sebelum kakak menjelaskannya, selain itu kakak ada apa lagi dengan suami ibu atau mantan ibu dulu? Saya sering dipukul, Kak. Saya sering dijambak, ditampar, bahkan saya pernah ditendang. Dari kejadian itu perasaan kakak gimana? Rasa traumanya itu seperti apa? Saya nggak tahu bilang lagi, Kak, gimana rasa trauma saya. Sampai akhirnya saya menikah lagi dengan suami saya yang sekarang. Dan suami saya sekarang itu sangat baik orangnya, tidak pernah melakukan kekerasan, kekejaman, bahkan tidak pernah berkata kasar sedikit pun kepada saya. Berbeda dengan mantan suami saya yang dulu. Tapi sekarang mantan suami saya merasa menyesal dengan perbuatan dia yang dulu. Jadi sekarang dia tuh pengen kembali lagi, Kak, dengan saya. Dan dia berjanji kalau dia tidak akan melakukan KDRT lagi kepada saya. Di sini saya masih sayang dengan mantan suami saya, tetapi saya sudah mempunyai suami baru. Jadi saya bingung, Kak, saya harus gimana. Di satu sisi saya masih sayang dengan mantan suami saya, di satu sisi lain saya sudah mempunyai suami yang baru. Begitu ya Pak. Sebelumnya kakak ini tadi dikatakan nangis bukan? Kakak itu diantar atau pergi sendiri? Saya pergi sendiri, Kak, tanpa pengetahuan suami saya. Karena suami saya kalau siang hari sering nggak ada di rumah, Kak, karena suami saya kerja. Paling nanti suami saya pulangnya maghrib ataupun habis isya baru sampai ke rumah. Itu pas pengalaman tuh yang kakak tuh yang pernah mengalami KDRT itu suami kakak yang baru ini tahu nggak? Tahu, Kak, saya menceritakan kejadian dari awal saya menikah sampai dia melakukan KDRT dengan saya. Dan suami saya yang sekarang sangat memaklumi bagaimana rasa trauma yang saya rasakan, Kak. Bahkan saya sekarang nggak dikasih keluar rumah sama suami saya kadang, karena sering mantan suami saya datang tanpa sepengetahuan suami saya
saya yang sekarang kak. Dia datang secara gelap-gelap untuk menjumpai saya, memohon-mohon, meminta maaf, ingin kembali lagi dengan saya kak. Itu dia pas minta kembali itu perasaan kakak gimana tuh? Mengiyakan atau diam saja atau gimana? Awalnya kak saya diam dan saya menangis karena saya tidak tahu mau berkata apa kak. Saya juga tidak bisa berbicara apa-apa karena juga saya bagaimanapun juga pernah, walaupun suami saya pernah melakukan KDRT kepada saya, tapi awal pernikahan saya juga sempat merasakan bahagia kak dengan mantan suami saya. Jadi saya juga masih sayang dengan mantan suami saya, tapi saya juga sekarang sudah mempunyai suami yang baru. Jadi saya tidak tahu kak mau melakukan apa, sehingga saya mendatangkan kakak untuk mencari solusi. Kakak kesini suami kakak tahu nggak kalau kakak suka sama? Tidak kak. Kenapa kakak nggak ngasih tahu atau gimana? Karena suami saya tidak mengizinkan saya untuk keluar rumah kak. Karena suami saya tahu kalau mantan suami saya sering menjumpai saya secara gelap-gelap kak. Dia marah nggak pas tahunya mantan suami kakak tuh bertemu dengan kakak kembali? Dia marah kak, cuman dia tidak terlalu memarahi saya karena dia tahu bagaimana rasa trauma saya yang saya rasain ketika saya sama mantan suami saya kak. Jadi dia cuma nasihatin saya. Tapi menurut saya kakak kan udah nikah bersama suami kakak yang baru. Kakak gimana ya? Kakak lupain aja tuh mantan suami kakak kan, apalagi kakak punya trauma, siapa tahu kan dia tuh nanti pas kakak cerai sama suami kakak yang baru, kakak balik lagi sama suami yang lama, sama mantan suami kakak tuh. Takutnya dia tuh melakukan KDRT lagi karena ada seseorang yang udah pernah melakukan KDRT, dia pasti akan melakukan kembali walaupun dia memohon kepada kakak untuk minta balikan. Saya takut kak, karena mantan suami saya pernah mengancam saya kalau saya tidak mau kembali lagi dengan dia. Dia pernah mengancam suami saya juga kak, kalau dia akan membunuh suami saya. Dari kejadian dia tuh pas ngancam tuh kakak pas dia nanya tuh kakak nggak respon atau gimana? Awalnya dia minta bertemu dengan saya dan saya pun mengiyakan karena awalnya dia juga bilangnya bertemu untuk silaturahmi gitu. Dan bertemunya di tempat rumah teman saya, tidak jauh dari rumah suami saya yang sekarang kan. Terus dia pas ngancam kakak tuh kakak nggak ada inisiatif buat lapor gitu karena kan sekarang tuh zamannya tuh udah canggih tuh kan, siapapun yang ngancam kan ada pidananya. Saya tidak mempunyai bukti yang kuat kak, karena pas kami berjumpa tidak ada orang lain di situ, hanya saya dengan mantan suami saya. Dan saya pun tidak merekam apa saja pembicaraan antara saya dan mantan suami saya kak. Dan saya tidak bisa menuntut dia kak, karena kurangnya bukti kak. Dari posisi kakak tuh saya sangat memahami tuh gimana perasaan kakak tuh, apalagi kakak masih mengalami trauma, apalagi kakak tadi datang nangis gitu. Saya bingung kak, saya tidak tahu mau berbuat apa kak. Saya juga takut kak, mantan suami saya akan membunuh suami saya yang sekarang kak. Apalagi suami saya yang sekarang kerjanya cuma sebagai sales kak di Indomaret. Jadi suami saya pulangnya telat-telat malam gitu. Jadi saya kepikiran yang tidak kak. Saya seperti overthinking, memikirkan hal-hal yang berlebihan. Saya nggak tahu lagi kak harus bagaimana kak. Saya sudah bingung kak. Menurut saya, saran saya sih coba kakak tuh kan nanti pas mantan suami kakak ngajak bertemu kakak rekam atau suruh teman kakak tuh ngikutin dari belakang, coba lihat video ini supaya nanti pas dia ngajak ngomong suami kakak tuh kakak ada bukti gitu. Tapi jangan sampai mantan suami kakak tahu gitu, karena kan seseorang yang udah pernah melakukan KDRT walaupun
walaupun dia balikan sama mantan istrinya, suatu saat dia bakal melakukan KDRT lagi, walaupun dia berjanji tidak akan melakukannya lagi, karena kalau emang dia sayang sama kakak, dia nggak akan pernah melakukan KDRT. Ancaman dia kak tidak berbentuk ancaman yang fatal kak. Dia cuma bilang kalau kamu tidak mau balik lagi dengan saya berarti kamu juga tidak akan bersama dengan suami kamu juga yang sekarang. Dia cuma bilang mengancam saya seperti itu kak. Saya sangat takut kak dia akan berbuat hal-hal yang tidak saya inginkan kepada suami saya yang sekarang kak. Saya sangat menyayangi suami saya yang sekarang kak. Karena suami saya yang sekarang sangat baik orangnya. Dia tidak pernah melakukan KDRT apapun terhadap saya. Bahkan dia tidak pernah berkata kasar sedikit pun kepada saya kak. Bahkan ketika saya tidak memasak, dia tidak pernah memarahi saya. Kalaupun saya tidak kerja, dia juga tidak pernah menuntut saya sebagai wanita karir yang harus bekerja kak. Tidak pernah. Sedangkan mantan suami saya, dia selalu menuntut saya untuk menjaga penampilan saya, untuk bekerja. Dari yang Bapak ceritakan itu kan, saya sangat mengerti apa yang Bapak rasakan. Berarti Bapak ingin coba akan saja seperti Bapak pulang dengan takutnya nanti ada apa-apa jalan. Kemudian pikiran Bapak lebih baik tenang. Saya belum bisa pulang ke rumah kak. Saya kalau di rumah saya takut kak, karena kalau sendiri saya selalu memikirkan hal-hal yang berlebihan terhadap suami saya kak. Apalagi suami saya kerjanya di jalan kak. Pulang paginya pagi, pulangnya malam. Saya takut kak terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan. Saya sangat bingung kak di sini saya harus bagaimana kak. Dari kejadian yang Bapak ceritakan itu, solusi dari saya itu seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa kakak rekam diam-diam apa yang dia ancam. Selain itu, saya kembalikan ke kakak, apapun keputusan kakak yang kakak ambil, semoga itu akan bermanfaat di kehidupan kakak selanjutnya, karena itu akan mempengaruhi anak-anak kakak. Tapi selain dari kejadian itu, orang tua kakak tahu nggak apa yang kakak alami? Tidak kak, saya tidak cerita kepada orang tua saya kalau mantan suami saya menjumpai saya dan mengancam saya dan suami saya. Saya juga ingin kak cerita kepada orang tua saya, tapi saya masih bingung, tidak tahu mau cerita kayak gimana. Apalagi saya masih keadaan kayak gini kak, saya masih trauma kak, keluar rumah aja masih harus kayak gini. Saya bingung kak harus kayak gimana. Mungkin dari cerita kakak cukup sekian dari proses konseling hari ini, karena saya lihat kakak tuh nangis dari biar pikiran kakak relax. Coba kakak tenang dulu, berpikir dulu, apapun keputusan kakak nanti semoga tuh akan berpengaruh baik di kehidupan kakak. Iya kak, baik. Selain dari itu apa yang kakak rasakan? Tidak kak, saya hanya merasakan trauma dan saya merasakan overthinking yang berlebihan kak. Dari hasil diskusi kita, saran dari kakak sendiri apa nih untuk perubahan? Saya ingin pindah rumah kak dengan suami saya agar mantan suami saya tidak lagi menjumpai saya dan tidak lagi melihat saya, dan saya juga ingin memblokir semua tentang mantan suami saya kak, mulai dari nomor WhatsApp, pokoknya semua kak yang berhubungan dengan dia ingin saya blokir semua kak. Ini itu kak yang dapat saya lakukan. Selanjutnya aku gak bisa kak, karena kalau saya masih tetap tinggal di rumah itu dia malah makin sering. Apalagi dia tahu kalau suami saya yang sekarang jarang ada di rumah kak kalau siang. Baik kak, cukup sekian dari proses kakak. Semoga apa yang kakak lakukan itu bermanfaat untuk kakak dan keluarga kakak.
warahmatullahi wabarakatuh. Baik kak,